Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, alhamdulillah. Salawat untuk Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini, setelah selesai kita memahami selama 5 kali pertemuan doa yang diajarkan Nabi ketika seseorang atau ketika kita mengalami kesedihan, kedukaan. Dan pagi tadi telah selesai kita pahami semua. Maka malam hari ini kita lanjutkan, ada pertanyaan dari beberapa orang yang kali ada bagusnya kita jelaskan sekarang. Setentangan 2 buah surat di ujung Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Yang ditanyakannya adalah, dalam surat Al-Falaq disebutkan a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di situ hanya satu disebutkan, birabbil falaq. Sementara dalam surah An-Nas disebutkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, 3. Intinya dalam surah Al-Falaq seseorang diperintahkan untuk berlindung kepada Rabbil Falaq. Sementara dalam surah An-Nas seseorang diperintahkan berlindung kepada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Jadi 3. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Falaq kita diperintahkan berlindung daripada 3. Itu min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita hanya berlindung kepada Rabbil Falaq. Sementara dalam surah An-Nas kita berlindung dari satu makhluk saja, itu si Khannas. Tapi kita memohon perlindungan kepada 3. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Lalu yang ditanyakan apa bedanya? Nah, serba ringkas mari kita jelaskan sepanjang 20 menit ini. Yang pertama, sebenarnya musuh terbesar, kejahatan terbesar, bahaya terbesar bagi umat manusia adalah setan. Dan setan itu adalah aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata sekali. Sehingga diperingatkan oleh Allah kepada kita, inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah aduwwun, musuh. Aduwwun, innama syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Maka ambillah, jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan jadikan sebagai teman, karena dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabin sa'ir.
Tidak lain tidak bukan setan itu mengajak menyeru para hizbah, para sekutunya, para partainya, para golongannya dan anggotanya untuk sama-sama nanti masuk ke dalam neraka sa'ir. Itu salah satu dalil daripada sekian banyak dalil dalam Al-Quran bahwa setan itulah musuh abadi bagi manusia dan musuh terbesar bagi manusia. Setan semenjak Adam diciptakan diperingatkan langsung. Dan setan itu dalam surah An-Nas disebut dengan khannas. Secara bahasa arti khannas itu maju mundur, ke depan ke belakang. Secara bahasa begitu. Khannas maknanya maju mundur, ke muka ke belakang, nampak dan bersembunyi. Hampir sama dengan khunnas, al-jawaril khunnas, bintang-bintang yang cahayanya kadang nampak, kadang tidak. Timbul tenggelam. Khunnas. Nah, setan dikatakan dia khannas karena pengaruhnya, bisikannya, godaannya, tipuannya, perdayaannya kadang-kadang begitu nyata bagi manusia. Terkadang lemah. Kadang dia maju menguasai hati manusia, kadang dia mundur. Bernama dia khannas. Gambarannya seperti ini. Kita ringkas dari berbagai kitab yang kita pelajari. Kita ringkas saja supaya dapat dipahami. Hati manusia. Hati kita itu terdapat dalam dada, sudur, sadru. Hati terdapat dalam dada. Si setan itu bercokol di dada, bukan di hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang memberikan bisik-bisikan di dada, memberikan bisikan-bisikan di dada manusia, bukan di hati, di dada. Dengan begitu berarti setan dengan hati sama-sama berada di dada. Sama-sama berada di dada, di dalam dada. Hati itu pemisahnya, pembatasnya, penghalangnya, tabirnya daripada setan adalah zikir. Zikir. Iman, ya, zikir, iman, dan sejenisnya. Apabila pintu, tabir, penghalang, pembatas ini terkuat dan terbuka, setan maju. Ketika manusia tidak berzikir, setan maju. Ketika imannya lemah, setan maju. Ketika manusia ria, setan maju. Ketika manusia dengki, setan maju. Ketika manusia marah, setan maju. Ketika manusia itu sombong, setan maju. Ketika manusia itu ujub, setan maju. Ketika manusia taklid, setan maju. Ketika manusia itu asabiyah, maju. Ketika setan itu hubud dunia, cinta dunia, setan maju. Ketika manusia itu hubur riyasah, cinta kepada kekuasaan, maju dia. Tapi ketika pagarnya kuat, bentengnya kokoh, hati itu berzikir, hati itu selalu berdoa, berlindung kepada Allah, hati itu terus mantap, kuat imannya, kokoh dia, berusaha ikhlas, tawakal, beriman kepada Allah, setan mundur. Tidak bisa dia maju, karena penghalangnya tebal. Maka setan yang maju mundur, ke depan ke belakang, nampak dan bersembunyi, namanya khannas. Si khannas. Begitu dekat setan itu dengan hati manusia, sangat dekat. Kalau saya beri gambaran begini, di dalam dapur atau di dapur, di ruang makan kita, ada sambal enak-enak ikan yang sangat ketuju oleh tikus
sangat suka kucing dengan ikan itu. Kucing, tikus ada di dapur. Ikannya Aina itu juga ada di dapur. Lalu apa yang dapat membatasinya, menghalangi si tikus, si kucing untuk makan ikan? Songkok. Songkok. Tapi ingat, si tikus itu selalu berputar-putar. Mencari celah, mencari peluang. Mencari ruang untuk masuk. Karena di situ ada ikan. Kucing juga begitu. Nah, manakala nanti terbuka, tersingkap, terkuak, dia masuk. Dicotoknya lah ikan itu. Namanya iltaqama qalbah. Setan mencetok hatinya, mematuk hatinya. Ketika itu, si tikus, si kucing melihat songkoknya terbuka atau ada yang bolong, dia masuk. Kondisinya sama seperti itu. Ini hanya gambaran saja. Jadi pemisah, pembatas antara tikus dengan kucing, yaitu songkok tadi. Hati-hati. Terkuak sedikit pun dia masuk. Atau dalam belanga, ada nanti namanya, bahasa orang rumah, bos sampadeh. Sampadeh. Tahu Pak Del sampadeh? Apa tuh? Asam tuh pedas. Itu yang sampadeh. Rupanya gulai sampadeh itu ikan padang. Sangat enak oleh kucing. Nah, pemisahnya dengan kucing itu hanyalah tutup belanga, tutup periuk. Kalau terbuka, tutup belanga, tutup periuk, tutup kuali, itu masuk kucing. Sangat hati-hati kita, jangan tersingkap, terbuka, terkuak. Atau tidak ditutup, habislah dikuasai oleh si kucing, si tikus. Ini gambaran saja. Hati juga begitu. Sebab setan itu disebutkan dalam surat Al-A'raf namanya ta'ifun. Ta'ifun minasyaitan. Setan itu ta'if. Ta'if itu berkeliling. Digambarkan bisikan-bisikan setan itu, bujukan-bujukan setan, rayuan-rayuan setan dengan ta'if. Secara bahasa ta'if itu yang bertawaf, yang berkeliling. Seakan-akan setan itu berkeliling-keliling mencari celah dan peluang untuk bisa dia masukkan bisikannya, rayuannya, bujukannya ke hati manusia. Nama ta'if. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 200. Ta'ifun minasyaitan, ta'if. Ta'if itu orang terjemahkan bahasa kita bisikan, rayuan. Asal bahasanya yang berkeliling, yang bertawaf. Tawafa yatufu, nanti ta'if. Itu gambaran setan di hati manusia. Satu-satunya cara, jalan untuk agar supaya kita jangan sampai dikuasai setan hati kita, dipatuknya, diterkamnya, dikendalikannya, dia tampil maju ke depan untuk menguasai hati kita, satu-satunya cara, tidak ada lain, kita berlindung kepada Allah. Tak tanggung-tanggung, begitu hebatnya setan itu. Kita bukan mengakui kehebatannya, tapi begitu bahaya setan itu. Menjelaskan, menerangkan dan menegaskan setan itu sangat berbahaya, sampai-sampai kita diajari untuk berlindung kepada 3. Rabbi, ilahi, maliki. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari satu kejahatan sampai-sampai kita memohon perlindungan kepada 3 nama Allah. Kita memohon kepada Allah melalui nama-namanya. Ada 3 nama. Rabbi, Maliki, Ilah. Dari satu kejahatan. Itu satu indikasi, satu petunjuk bahwa bahaya setan
mudarat setan, kejahatan setan sangat amat berbahaya bagi manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku akan berlindung. Aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabbi itu maknanya kan pemelihara, penjaga, pelindung. Di samping pencipta juga maknanya di situ adalah Rabbi itu pemelihara, penjaga, pelindung, wali kita. Yang akan memberikan jaminan keamanan kita. Kepadanya kita berlindung. A'udzu birabbin nas. Ilah yang disembah. Yang disembah adalah Allah. Kita hambanya. Kepada zat yang disembah itulah kita mengadu, kita memohon, kita meminta, kita berlindung. Ilahi. Malik, raja. Raja, tempat rakyat mengadu, tiba di rakyat. Maka ketiga nama-nama Allah, Rabbi, Maliki, Ilahi, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, menunjukkan tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa selamat, terlepas, aman, terjaga, terpelihara daripada syaitan, kecuali kita lari kepada Rabbi, lari kepada Malik, lari kepada Ilahi. Tidak cara lain. Berzikir, berdoa, memperkuat, memperkokoh iman kita, tawakal kita, keikhlasan kita. Harus hati-hati, karena dia selalu berkeliling. Berkeliling. Kadang daripada nafkhihi, kadang daripada hamzihi, kadang daripada nafsihi. Sehingga doa Nabi, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu kan jenis-jenis godaannya itu. A'udzu billahi alim, a'udzu billahi sami'al alim minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafsihi, min nafthi, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. 3. Itu di An-Nas. Sementara dalam surah Al-Falaq kita hanya diperintahkan berlindung kepada Rabbil Falaq dari 3 kejahatan. Kalau dalam surah An-Nas kita berlindung kepada 3 nama Allah, bukan kepada 3 Allah, tidak. 3 nama Allah, 3 yang menunjukkan siapa Allah dari 1 kejahatan. Dalam surah Al-Falaq dari 3 keburukan, 3 kejelekan, 3 kejahatan kepada 1 yang menunjukkan kepada Allah, itu Rabbil Falaq. Kalau begitu, lebih hebatkah mudarat, kejahatan, kejelekan yang ditimbulkan setan? Lebih hebat dari 3 hal. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, syarrin naffatsati fil 'uqad, syarri hasidin yasad. 3. Aku berlindung kepada Rabbil Falaq, kepada Rabb yang menciptakan cahaya subuh, yang menguasai cahaya subuh, atau Al-Falaq yang membelah segala sesuatunya yang tertutup. Kan? Al-Falaq. Kita tidak akan menerangkan makna Al-Falaq, karena tujuan kita hari ini menjawab pertanyaan kenapa a'udzunya dalam surah Al-Falaq 1 bil falaq, sementara di An-Nas 3, itu Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Berikutnya, sebenarnya kita dalam surah Al-Falaq berlindung kepada 1 saja, itu min syarri ma khalaq, dari kejahatan, keburukan khalaq, makhluk. Makhluk, khalaq itu kan ciptaan, daripada kejahatan makhluk ciptaan Allah. Dari kejahatan mimma khalaq, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang dia cipta. Karena kejahatan itu timbul daripada ciptaan, bukan daripada sang pencipta. Tidak perlu lagi disebutkan min syarri ghasiqin, min syarrin naffatsat, min syarri hasidin. Karena kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, kejahatan orang dengki, termasuk namanya syarri ma khalaq. Tetapi kenapa disebutkan yang 3 ini? Menyebutkan yang khusus setelah yang umum, itu penekanan namanya. Aku berlindung kepada
Rabbil Falak daripada semua kejahatan makhluk yang dicipta. Lebih khusus yang tiga ini. Lebih khusus yang tiga ini. Kejahatan malam, tukang sihir, dan kejahatan pendengki. Saya pernah uraikan begini. Yang hadir di ruang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para guru-guru semua yang hadir di tempat saya ini. Saya undang nanti setelah Isya makan kita. Pak RT, Pak Del, Ustaz Rahmat, kan? Tidak perlu disebut kali gitu. Pak RT, Pak Del, Ustaz Rahmat, disebutkan 3. Tandanya 3 ini pokok. Yang 3 ini pokok. Saya undang bapak-bapak, guru-guru, ustaz-ustaz yang hadir ruang ini nanti sudah Isya makan malam. Kekedai bayar seorang. Pak RT, Pak Del, Ustaz Rahmat. Saya sebutkan 3 ini. Tandanya 3 ini jangan sampai tidak. Lebih khusus yang 3 ini. Jadi penekanan. Aku berlindung kepada Allah daripada semua kejahatan makhluk. Dari kejahatan malam, tukang sihir, si pendengki, lebih-lebih yang 3 ini. Lebih-lebih yang 3 ini. Itu menurut sebagian pendapat ulama. Karena kejahatan yang 3 ini, bagi manusia, tidak bisa lepas. Pertama malam, semua kita pasti ada mendapati malam. Bukan malam yang jahat, tapi malam hari itu peluang dan potensi besar bagi orang berbuat jahat. Bagi makhluk membuat jahat. Dan binatang-binatang malam keluar di malam. Namanya binatang malam. Keluar di malam hari. Wanita malam juga keluar di malam hari. Orang ronda malam juga keluar di malam hari. Main pingpong malam juga di malam hari. Itu dia. Min syarrin nafas, tukang-tukang sihir. Saya tidak akan menjelaskan tukang sihir yang mana. Apakah memang Nabi betul sihir? Tidak, kajian kita tidak itu. Tapi semua kita akan mengalami itu. Pasti tukang sihir itu kan tukang hembus-hembus. Tukang putuskan hubungan, tukang sihir kerjanya. Karena ada yang memahami min syarri naffatsati fil 'uqad itu tujuannya kan untuk memutuskan orang, mencelakai orang, memudaratkan orang. Maka siapapun yang ingin merusak orang, mencelakai orang, memudaratkan orang dengan nyala menyihir kah? Atau dengan jalan apa saja, termasuk dalam kata-kata naffatsati fi syarril 'uqad. Dengki, tidak ada kita ini yang tidak didengki, lebih-lebih ketika kita beroleh sesuatu. Kullu dzi ni'matin mahsudun, setiap yang siapapun yang mendapat sesuatu nikmat pasti ada yang dengki. Tidak ada kita ini yang tidak didengki, ada saja yang mendengki kita. Lebih-lebih yang mendengki itu orang yang sama selevel dengan kita. Orang yang sama selepel dengan kita pasti mendengki kita. Kalau dia tidak beriman. Cuman bagi orang beriman, dengki itu jauh. Yang ada bagaimana gibtah. Orang beriman hanya ada gibtah. Apa itu gibtah? Ya nantilah, kaji kita tidak itu. Kaji kita, karena waktu ya, kaji kita hanya membedakan antara kenapa dalam surah Al-Falaq disebutkan a'udzunya satu saja kepada Rabbil Falaq. Dalam surah An-Nas, a'udzu yang kepada 3. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dalam surah Al-Falaq, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua, lebih-lebih kejahatan 3. Dalam surah An-Nas, kita berlindung kepada Allah 1 kejahatan. Kejahatan setan. Tapi kita berlindung kepada 3 nama. Itu satu petunjuk tentang bahayanya setan. Dan kenapa setan namanya khannas? Tadi sudah dijelaskan. Apakah setan itu semua di dada manusia? Ya enggak. Ada setan spesial di dada manusia. Ada setan spesial yang bercokol bersemayam di dada manusia. Karena setan itu punya tugas-tugas, punya peringkat-peringkat, punya kedudukan. Pembagiannya, kerjanya sudah ada. Setan-setan itu. Dan masing-masing mereka punya nama. Yang bercokol, yang bersemayam di dada manusia namanya khannas. Minal jinnati wan nas.
Yang membisik-bisikkan kepada manusia itu dua. Pertama, jin yang bercokol di dada manusia. Kedua, manusia yang berbisik-bisik lewat telinga. Sasarannya sama. Berbisik-bisik di telinga, sasarannya hati. Setan yang di dada manusia berbisik-bisik ke hati. Sasarannya sama. Dua jenis setan ini. Dua jenis setan ini berbeda menghadapinya. Kalau setan bangsa jin, cara menghadapinya adalah berlindung kepada Allah. Berzikir, berdoa, mempertebal keimanan, keikhlasan, dan ketawakalan. Itu cara menghadapi setan. Setan bangsa jin. Ketika kita berzikir, setan itu tidak mempan. Kalau setan manusia tidak mampu, tidak mempan di zikir. Dibaca kursi, dia tenang saja itu. Baca auzubillah, malah dia diperolok-oloknya kita. Itu setan manusia. Setan manusia itu menghadapinya, kalau kita tidak sabar, tidak tahan, tinju dia. Tapi kalau kita sabar, ya balaslah kejelekan dengan kebajikan. Sabar namanya. Paling tidak jangan membalas. Kalau tidak juga, lari. Tidak tahan juga, ya pungkang dia. Karena setan bangsa manusia itu tidak mempan di zikir. Azan kita dia lari. Tapi kalau setan bangsa jin, azan kita lari dia. Setan bangsa jin kalau kita baca auzubillah, keder dia. Tapi setan bangsa manusia baca auzubillah, ngaji-ngaji bekogalah. Auzubillah aku je. Jadi setan. Itu dua jenis setan. Terjawab sudah secara ringkas dan sederhana kepada teman-teman yang bertanya kenapa dan kenapa dalam surah Al-Falaq dan An-Nas itu ada sekian perbedaan. Barangkali itu, karena sebentar lagi akan Isya. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Apa yang kita sampaikan ini diakhiri dengan mengucapkan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum.